Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Oke, yang saya muliakan tuan-tuan hadirin akak semua yang dirahmati Allah yang hadir dalam majelis ini, semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, dan semoga majelis mengaji kita ini mendatangkan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pengajian hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah inni uksiru sholata alaika wa kam aj'al laka min sholati faqala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka qultu fasulusaini qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka qultu aj'alu laka sholati kullaha qala idza tukfa hammuka wa yukaffaru laka dhanbuka rawahu at-Tirmidzi. Jadi hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maksud hadis ini bahwa Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an telah meriwayatkan sebuah hadis bahwa beliau telah bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa lamakah aku sepatutnya menghabiskan masaku untuk memohon rahmat, atau berapa lamakah waktu aku menghabiskan waktu untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah di dalam setiap aku berdoa setiap hari. Dia tanya, berapa patutnya aku berselawat kepada kamu ya Rasulullah dalam setiap doa aku? Jawab Rasulullah, sebanyak-banyak yang kamu boleh lakukan. Banyak sholawat. Beliau bertanya lagi, cukupkah dengan 1/4 daripada waktu itu? Contoh dia berdoa setengah jam. Kalau 1/4 waktu dari setengah jam itu saya untuk sholawat, cukup tak? Baginda menjawab, terpulanglah kepada kamu, tetapi jika engkau tambah lagi, ia adalah lebih baik bagimu. Jika tambah lagi lebih lama sholawatnya, banyak kali, maka itu lebih baik, kata Rasulullah. Kemudian beliau menanya lagi, apakah aku menghabiskan setengah daripada waktu berdoaku untuk bersolawat kepadamu? Rasul, terpulang kepada kamu, tetapi jika engkau tambah adalah lebih baik, itu kata Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ka'ab lagi bertanya, adakah cukup kalau 2/3 daripada waktu berdoaku untuk isi sholawat? Rasulullah SAW menjawab lagi, terpulang kepadamu, tetapi penambahan yang seterusnya akan menjadi terlebih baik. Mendengar sabda Rasulullah itu, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, wahai Nabi Allah, sekarang aku berazam ini bercita-cita, hendak menghabiskan keseluruhan waktu itu, doa harianku, untuk bersolawat ke atasmu. Rasulullah SAW akhirnya bersabda, maka segala kebimbanganmu akan dihapuskan dan segala dosa-dosa kamu akan diampunkan. Jadi kisah Sayyidina Ka'ab, Ubay bin Ka'ab ini berdoa. Oke, contohnya kalau berdoa setengah jam, kemudian dia bertanya pada Rasulullah, kalau dalam waktu doaku setengah jam itu, kalau 1/3 waktu, kalau 1/4 saya isi sholawat, macam mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, kalau tambah lebih lama, lebih baik diisi banyak sholawat. Kemudian bertanya lagi, kalau setengah macam mana Rasulullah? Setengah waktu dari waktu berdoaku, aku isi sholawat. Rasulullah bersabda lagi, kalau lebih banyak lagi baik. Kalau 2/3 dari waktu aku berdoa, memintanya cuma sedikit saja, mohon sesuatu hanya sedikit, yang lainnya dari waktu setengah jam itu saya isi sholawat semua, maka Rasulullah menjawab lagi, kalau lebih banyak juga lebih baik. Maka dari kesimpulan hadis ini, Ubay bin Ka'ab pun mengazamkan diri, membuat cita-cita dalam hati untuk menghabiskan seluruh waktu doa beliau untuk berselawat saja kepada
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau waktu doa itu 1 jam atau setengah jam, beliau nak atau berencana berazam supaya dia nak bersolawat saja dalam 1 jam itu. Setengah jam itu waktu untuk berdoa, dia nak isi solawat saja sebanyak-banyaknya. Maka Rasulullah pun bersabda lagi, maka segala kebimbanganmu, gelisahnya hati, kesusahan hati dan pikiran akan dihapuskan oleh Allah. Maknanya hati pun akan menjadi reda, menjadi lega, dan segala dosa-dosamu akan diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tak payah berdoa pun tak apa, isinya solawat saja. Contoh kalau lepas sholat kita berdoa selama 10 menit contoh lah. Kalau sesuai hadis ini, kalau diisi solawat saja sepenuhnya, tak payah berdoa, maka Rasulullah bersabda, semua kebimbangan kita akan dihapuskan, dihilangkan. Semua kegelisahan hati dan pikiran akan dihilangkan, dan segala dosa-dosa kita akan diampunkan. Itulah keutamaan daripada sholawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham nih, kakak puan? Oke, jadi bahwa Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ingin mengetahui berapakah, ini keterangannya, berapakah lama waktu yang harus ditentukan untuk memuji Allah, untuk ibadah-ibadah yang lain dan untuk bersolawat, supaya beliau memperoleh ganjaran yang banyak. Dia nak tahu berapakah waktu yang dibagi-bagi untuk memuji Allah, untuk berdoa dan untuk bersolawat. Dia tujuannya nak tahu saja. Tapi Rasulullah cakap lebih banyak bersolawat maka lebih baiklah dalam doa dia, ya. Oke. Ada apa persoalan, Kak? Oke, kita sambung sedikit lagi. Bahwa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an telah menukilkan sebuah hadis bahwa seseorang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa besarkah faidah jika saya menghabiskan seluruh hidup saya bersolawat hanya kepada Tuhan ya Rasulullah. Jadi ada seseorang, dia bertanya pada Rasulullah, apakah manfaatnya, apakah faedahnya kalau seluruh hidup saya ini saya gunakan untuk bersolawat saja kepada Anda ya Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hal ini, jadi kalau seumur hidup kita tak istighfar, tak berdoa, tapi sholat, kena sholat lah, wajib sholat. Jadi selain itu dia nak gunakan waktu zikirnya tuh, nak zikir solawat saja kepada Rasulullah. Apa khasiatnya ya Rasulullah kalau kita perbanyak solawat saja, tak nak zikir yang lain? Maka Rasulullah bersabda, Allah akan menghapuskan segala kebimbanganmu, kegelisahan, kebimbangan, sama ada di dunia ini atau di akhirat kelak. Kesusahan-kesusahan di dunia dan akhirat akan dihilangkan oleh Allah sebab kita banyak bersolawat kepada Nabi. Terus ada beberapa hadis yang punya maksud yang sama yang telah dinukilkan oleh sahabat Sahawi radhiyallahu, kemungkinan beberapa orang sahabat ada bertanya soalan yang sama, dan tidak ada keraguan dalam hadis ini karena solawat menggabungkan ingatan pada Allah dan penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat ini gabungan antara kita zikir pada Allah atau mengingati Allah dan kita menghormati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedahnya atau khasiatnya atau fadilahnya akan dihilangkan semua kebimbangan kesusahan kita di dunia dan akhirat nanti, ya, dan akan diampunkan semua dosa-dosa kita. Paham? Kalau paham, oke, cukup. Ada apa persoalan? Tak ada? Oke, kalau tak ada, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Kama qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau boleh perbanyaklah sholawat selalu. Apa-apa waktu kalau kita luang, kita daripada kita tengok TV, sambil tengok TV tak apa, kita zikir sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mak sambil masak pun boleh sallallahu ala Muhammad. Kalau tak kuat pun dengan
bibir saja bergerak sallallahu alaihi Muhammad. Sambil apa saja, perbanyaklah waktu kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebimbangan kesusahan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti, dan semua dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat solawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup yang betul semuanya dari Allah, yang silap salah dari kejadian saya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilafik taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.